Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian tafsir Ibnu Katsir. Dan alhamdulillah kita yang hadir di sini, Pak, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah, yaitu pada ayat yang ke 154 ya. 153, 154, 155 dan 156. Pada pekan yang lalu kita telah mengkaji ayat yang terkait dengan ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sedikit saya merefresh, mengingatkan kembali dari apa yang telah kita kaji pada waktu yang lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada kita, yaitu berupa datangnya atau diutusnya seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya beliau di muka bumi ini adalah sebagai penunjuk jalan bagi umat Islam, dan juga wa yuzakkihim wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, yang mengajarkan, yang menjadikan diri kita ini suci, bersih dari segala kemaksiatan, dan menjadikan kita orang-orang yang paham tentang ilmu. Nah, ini nikmat yang luar biasa. Kalau seandainya Allah mengutus Rasul itu bukan dari kalangan manusia, misalnya dari kalangan jin, bagaimana kita akan mencontoh? Bagaimana kita akan mengikuti? Sementara Rasul yang diutus itu adalah dari kalangan yang tidak terlihat oleh kita. Atau sebaliknya, Rasul yang diutus, yang didatangkan kepada kita itu dari golongan malaikat. Malaikat tidak berkeluarga, tidak memiliki anak, tidak melakukan sebuah kesalahan kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak terlihat. Bagaimana kita bisa mengikuti? Oleh karena itu, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang tiada tara, nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada kita adalah diutusnya Rasul dari kalangan kita, yaitu manusia.
sehingga kita bisa mencontoh Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia termulia, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan kepada kita tentang ilmu. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini, sampai detik ini, perantara Nabi kita Muhammad SAW, hari ini kita menjadi seorang Muslim. Hari ini kita faham tentang Islam. Dan hari ini kita faham tugas hidup kita sebagai manusia untuk apa? Karena melalui Rasulullah SAW, Allah memberikan wahyu, membawa kitab ini untuk diajarkan kepada manusia. Sehingga sampai detik ini kita alhamdulillah bisa memahami dengan baik. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya utusan ini kepada kita, yaitu dengan cara apa? Mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnahnya. Jangan sampai kita tidak mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, akan tetapi tidak mengikuti syariat ajaran Nabi Muhammad. Jadi bagaimana mungkin kita akan mendapatkan syafaatnya? Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Maka oleh karena itu kita hendaknya bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat itu. Karena apa? Dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa kenikmatan-kenikmatan itu ditambah. Ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, mengikuti syariat ini, maka fa insyaallah hidup kita dalam keadaan tentram, dalam keadaan tenang. Sebaliknya ketika kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka hidup kita akan terasa sempit, hidup kita gundah gulana. Kenapa? Karena tidak memiliki tujuan yang pasti. Tujuannya hanya materi. Akan tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita, dan juga melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia itu kecuali agar beribadah. Nah, tujuan hidup kita jelas, Pak. Tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana tata cara ibadah yang baik, bagaimana tata cara ibadah yang benar. Jadi ibadah diterima dengan memiliki dua syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti Rasulullah. Ibadah harus memiliki dua syarat ini. Apabila tidak memenuhi dua syarat ini, maka tertolak. Karena apa? Ketika ibadah itu hanya didasari dengan ikhlas, dengan mengharapkan ridho Allah, tetapi tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka tidak diterima ibadahnya. Sholat menghadap kiblat mestinya yang harus dilakukan, sholatnya menghadap ke timur. Meskipun niatnya ikhlas, meskipun niatnya ikhlas. Begitu juga ketika kita
mengikuti sunnah, mengamalkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jenggotnya memelihara jenggot, memelihara menutup aurat, semua sunnah dilakukan, akan tetapi tidak ikhlas. Ya, apa yang dia lakukan itu bertujuan untuk apa? Mencari ridho manusia, mencari pujian manusia, dan ingin mencari materi dengan wasilah menjadi orang alim, menjadi mujahid, menjadi orang dermawan, tapi tidak ikhlas, hanya untuk dipuji oleh manusia, maka ibadahnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ibadah itu memenuhi 2 syarat, yaitu apa? Ikhlas dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita akan melanjutkan kajian ini dengan ayat selanjutnya yang insya Allah akan kita kaji ya, sedikit ya, terperinci sebagaimana tafsir Ibnu Katsir di dalam kitab ini disebutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, yaitu diwajibkan, ya. Karena ista'inu itu menggunakan fi'il amr, menggunakan kata perintah. Di dalam fikih, ya, al-amru yadullu lil wujub, ya, kata perintah itu berfungsi sebagai apa? Melaksanakan sebuah kewajiban, yaitu kata perintah itu adalah berfungsi untuk melakukan kewajiban, ya. Itu diwajibkan, sebagaimana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Sama halnya ayat ini juga memerintahkan kepada kita ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, ya, yaitu menggunakan fi'il amr, kata perintah. Hendaknya kalian meminta pertolongan. Orang yang minta pertolongan itu berarti tandanya tidak memiliki kemampuan. Jadi Allah tahu kepada hambanya. Kenapa Allah memerintahkan agar kalian diminta untuk selalu memohon kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah? Karena kita adalah hamba yang lemah, dhaif, ya. Apalagi hari ini yang usianya di atas 50 tahun, ya, 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, 80 tahun ke atas. Ada yang 80, Pak. Saya matang ya. Tentu kita memiliki kelemahan. Bahkan yang mungkin terlihat masih muda, masih seger, kadangkala ketika saatnya taklim, saatnya ngaji, saatnya belajar, itu juga kadangkala kita ini lemah, malas, tidak bergairah, ya. Apalagi hujan-hujan seperti ini. Begitu juga ketika kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada saatnya kita itu dalam keadaan lemah. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita untuk ista'inu, mintalah kalian pertolongan kepada Allah.
Belum lagi kita ini lemah ekonomi. Kesulitan apa? Kesulitan keuangan. Ya. Waktunya bayar SPP nggak ada. Waktunya cicilan, iya bisanya cuma mencicil ya. Waktunya bayar rumah, waktunya bayar listrik, waktunya bayar air. Ya. Jadi kita ini orang yang sangat lemah, manusia yang sangat lemah. Walaupun orang itu kadang-kala terlihat kaya raya, tetapi masih memiliki kelemahan. Kita ini cuma melihat ketika dia kaya raya, ya. Tapi kalau dia ngomongnya, kalian tahunya saya ini kaya, tapi dari 100 yang saya lakukan, ya, kalian melihatnya yang nomor 100 saja, pas kayanya. Dari nomor 1 sampai 99 kan nggak tahu apa-apa, ya. Sengsaranya, bagaimana kesulitannya, prosesnya, proses panjang. Sehingga semua itu memiliki kelemahan. Jadi manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Dalam keadaan lemah. Sehingga di dalam ayat ini wajib hukumnya atau wajib ya perintahnya adalah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertolongan itu ya, minta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam ayat ini dijelaskan bagaimana cara minta pertolongan yang baik. Karena apa? Di dalam ayat ini disebutkan ista'inu bis-sabri was-shalah. Apa kaitannya sabar dengan sholat? Nah, maka kita akan mengetahui kaitannya sabar dengan sholat itu, ya. Ketika kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan kita yang sangat lemah. Apalagi kalau kita berbicara tentang perjuangan hari ini, perjuangan menegakkan agama Islam. Perjuangan untuk kita tetap bisa istiqomah melaksanakan syariat Islam di dalam kehidupan kita sebagai seorang individu, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan masyarakat, atau di dalam kehidupan bernegara. Maka hari ini tantangannya cukup besar, sehingga perlu sabar. Ada orang itu yang memiliki satu waktu dari muda sampai tua hidupnya untuk berjuang. Bahkan mungkin dia rela hidup di tengah-tengah hutan. Bahkan dia mungkin rela untuk makan seadanya untuk melakukan sebuah perjuangan. Tapi kadang-kala ada kondisi dan titik lemah seseorang itu. Sehingga apa? Dia akan mengatakan sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah yang belum kita masuk pada ayat itu, tapi di situ dikatakan para sahabat ini mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang? Orang yang imannya sangat kuat saja
para sahabat ini sampai mengeluh kepada Rasulullah. Mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah ini datang? Apalagi orang yang keimanannya itu ya, pagi sore cepat bergantinya. Pagi beriman, sore maksiat. Ya. Sore beriman, pagi enggak sampai pagi, malam maksiat. Sore beriman, malam maksiat. Sampai subuh maksiat. Pagi kafir. Ya sudah, lemah kita. Akhirnya apa? Enggak bisa sabar untuk melakukan satu aktivitas, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perlu kesabaran. Sehingga seorang ulama mengatakan inna tariqal jihadi tawilun wa syaqut. Sungguh jalan perjuangan kita hari ini sebagai seorang muslim sangat tawil, sangat panjang, wa syaqun dan berat. Siapa yang bisa melalui perjalanan yang panjang dan berat ini? Kecuali orang-orang yang sabar. Ya. Apalagi hari ini dengan kondisi yang semakin hari orang itu semakin bebas berekspresi. Mereka tidak paham syariat, mereka tidak paham agama, mereka begitu saja, ya. Artinya mudah sekali untuk berkata-kata, mengatasnamakan agama ini. Ya. Apalagi kita lihat bagaimana kondisi sekarang, di mana orang-orang umat ini sudah mulai malas untuk thalabul ilmi, sudah mulai malas untuk mengaji, sudah mulai malas untuk belajar agama. Mereka pengennya instan, Jadi nggak mondok, nggak kuliah, nggak pernah sekolah, tapi ketika ditanya kafir. Nah, subhanallah, ya. Kapan belajar fikihnya? Kapan belajar tentang akidahnya? Kapan belajarnya? Ya belajarnya di YouTube, Ustaz. Belajar di YouTube pun tidak sampai 1 tahun. Cuma 5 menit. Sehingga salah paham. Ya. Sehingga salah paham tentang wayang. Ya karena lihatnya nggak sempurna. Lihatnya itu hanya kata-kata yang seakan-akan menjelekkan sebuah tradisi, padahal menjelaskan dengan baik. Tapi karena dia pada dasarnya sudah tidak senang dengan orang Islam, ya, dengan ajaran Islam. Sehingga hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus sabar menghadapi kondisi seperti ini. Oleh karena itu, apa kaitannya sabar dengan sholat? Maka sabar ini tidak akan bisa kuat, tidak akan bisa kita menjadi orang yang sabar, ya. Isbiru wasobiru, bersabarlah dan tambahkan kesabaran kalian. Kecuali apa? Memperkuat sabar kita ini dengan melaksanakan apa? Sholat. Jadi ini kaitannya sabar dengan sholat. Karena kesabaran kita ini kadang-kadang tidak bisa bertahan kalau hanya mengandalkan diri kita. Maka oleh karena
itu kita harus mengkoneksikan jiwa kita agar kesabaran kita kuat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kalian menghadapi musibah, di saat kalian berhadapan dengan musuh. Yaitu dengan apa? Memperkuat sabar itu dengan melaksanakan sholat. Nah, oleh karena itu, sabar dan sholat ini tidak bisa dipisahkan. Maka di dalam Al-Quran banyak disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Ya, maknanya orang-orang yang berselimut itu, ya kalau tidur itu sudah nyenyak sekali, selimutan, ya hangat. Ya. Bangun, kata Allah. Ya, bangunlah. Qumil laila illa qalila aw nisfahu. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Jadi bangunlah pada malam hari, ya, pada setengah malamnya atau sepertiganya, sepertiga malam. Dan di dalam ayat yang lain disebutkan, ya, ketika kita melaksanakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Hendaknya kalian sholat malam, tahajud. Agar apa? Agar Allah meninggikan kalian, memperkuat jiwa kalian, dan menjadikan kalian di dalam kedudukan yang mahmuda, orang yang mulia. Jadi sholat ini adalah salah satu pondasi. Untuk apa? Untuk memperkuat kesabaran kita. Maka kesabaran seseorang itu tergantung sejauh mana hubungan orang itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya preman dengan ustadz lain kesabarannya. Gini apa betul? Ada preman itu yang sabar ustadz, ya. Ngalah-ngalahi ustadz. Ada wonten apa wonten? Nah, kesabaran itu sangat dipengaruhi sejauh mana orang itu memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk supaya kita ini kuat berjuang, kuat ketika kita tolabul ilmi, sabar menanggung beratnya tolabul ilmi. Ya kita sertakan doa-doa kita saat kita melaksanakan sholat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedekat mungkin, sampai kita tidak punya sesuatu apapun untuk kita makan, untuk kita gunakan, ya, dalam kehidupan ini, maka tidak lain kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kalau kita tidak punya uang, Bapak Ibu, tidak punya mobil, tidak punya rumah, terus sampean sambatan be Pak Yoyo, kira-kira disanggupi napa mboten? Pak, iki suwe Pak kepengin duwe mobil. Oh, sampai saya iki durung dereng gak ada niki pripun. Paling Pak Yoyo nggih sabar.
Ya mono yamene nggih sik ngontrak mawon. Pripun niki Pak? Nggih sabar. Kan ngoten. Nggih. Tetapi kalau kita mengadu kepada Allah dengan menangis, ya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan segala macam kesulitan kita, ya, beban berat kita yang selama ini kita tanggung, kita pikul, ini akan menjadikan kita tenang. Ya. Begitulah Rasulullah SAW ketika menghadapi ujian yang berat, menghadapi orang-orang Quraisy, menghadapi orang-orang